Mantan istri saya kembali ke masa kuliah kami untuk memulai rencana pelatihan suaminya dengan lancar. Dia bahkan mengenakan riasan yang cantik dan rapi, berharap bisa meninggalkan kesan yang baik pada saya. Tetapi kali ini yang saya inginkan hanyalah melarikan diri dari cengkeramannya. Kami sudah bercerai, tetapi setiap kali saya mencoba berkencan dengan seseorang, mantan istri saya, Suking, selalu merusaknya. Dan kali ini, dia bahkan berkelahi dengan pacar baru saya tepat di depan saya saat situasi menjadi sangat kacau. Saya mencoba memisahkan mereka berdua tetapi tidak sengaja membuat Suking kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tengah jalan. Melihat truk besar itu melaju ke arahnya. Saya tidak ragu dan melempar pacar saya ke samping, berpikir saya benar-benar berhutang budi padamu dalam kehidupan ini. Ketika saya membuka mata lagi, saya mendapati diri saya di dalam kereta yang akan tiba di Jinling. Saat itu, suara nyaring terdengar, "Hei tampan, bisakah kamu membantuku mengambil bagasi dari rak atas?" Saya melihat dengan seksama dan menyadari bahwa itu adalah teman sekelas saya di perguruan tinggi, Zhang Yinyin. Kenapa dia terlihat begitu muda? Tidak, pakaiannya persis seperti yang dia kenakan di tahun pertama. Melalui pantulan di jendela kereta, saya akhirnya menyadari bahwa saya sebenarnya telah kembali ke usia 19. Saat itu, Zhang Yinyin cemberut dan bertanya, "Apakah kamu sudah cukup menatap?" Saya segera meminta maaf. "Maaf, saya sedikit teralihkan," saat kereta perlahan berhenti. Zhang Yinyin kehilangan keseimbangan dan jatuh tepat ke pelukan saya. Dia segera berteriak dan mendorong saya menjauh. Rasa malu terlihat jelas di wajahnya sementara saya meraih untuk mengambil bagasinya. Setelah mengambilnya, dia memperingatkan saya dengan garang, "Jika kamu berani memberitahu siapapun tentang apa yang baru saja terjadi, kamu akan mati." Melihat punggungnya yang familiar, dia terlihat persis seperti gadis galak yang saya ingat. Segera, saya tiba di Universitas Jinling saat saya berusia 18. Saya, Zuo Yun, dulunya penuh ambisi. Bermimpi meraih prestasi besar, tetapi takdir tidak berpihak pada saya. Karena surga telah memberi saya kesempatan kedua, saya akan melakukan hal-hal besar dalam hidup ini. Suara tiba-tiba terdengar, "Mahasiswa, apakah kamu di sini untuk mendaftar?" Mendengar suara yang sangat familiar itu, saya tidak bisa menahan diri untuk melihat bahwa itu adalah senior Chunwan, seseorang yang sudah lama tidak saya temui. Sementara itu, Suking tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya, menatap penampilannya saat ini. Merasa tidak percaya, tetapi dia memang telah terlahir kembali di sisiku. Senior Chunwan masih dengan antusias memperkenalkan dirinya. "Mahasiswa, saya Chunwan. Kamu bisa memanggil saya Senior Chun. Saya bisa menunjukkan jalan atau membantu dengan bagasimu." Tetapi semua perhatian saya tertuju pada tahi lalat kecil di tulang selangkanya. Saya ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, karena tahi lalat itu, saya dengan sukarela mengajukan 3 kartu kampus. Dan kali ini aku langsung merampas selebaran dari tangannya. "Kebetulan sekali, senior. Aku orang lokal. Pemasaranmu sudah terlalu kuno. Kenapa tidak kau serahkan saja selebaran itu padaku? Aku akan membantumu menjualnya, dan kau bisa menyimpan komisinya. Bagaimana?" Mendengar ada tawaran yang bagus, Saunwan langsung menyodorkan semua selebaran yang tersisa ke tanganku. "Karena kau sangat kooperatif, maka kerjakan dengan baik. Aku akan datang memeriksa hasilmu nanti." Tak lama, aku dengan mudah menemukan kamar asrama lamaku. Begitu aku masuk, Sang Hao langsung menarikku dengan antusias. "Akhirnya, aku sudah menunggu kehadiranmu. Sekarang asrama kita lengkap. Aku bahkan mengundang beberapa gadis super cantik untuk bermain poker. Mau ikut?" Mendengar itu, aku membuat alasan untuk menolak kebaikannya. Karena di kehidupan sebelumnya, aku bertemu mantan istriku, Suking, di permainan poker yang sama. Tapi sekarang, ada hal yang lebih penting di pikiranku, menghasilkan uang. Adegan berganti, dan aku berubah menjadi senior yang manis. Terus-menerus merebut hati gadis-gadis baru dengan penampilan cerah dan tampanku yang tampan. Tentu saja, mudah untuk menutup kesepakatan. Banyak gadis bahkan ingin menambahkan kikiku untuk pengembangan di masa depan, dan tentu saja, aku tidak akan menolak. Saat itu, seorang ibu dan putrinya berjalan menuju kami, bertanya apakah kami menuju gedung asrama 9. Ketika aku melihat siapa mereka, aku terdiam. Itu adalah kenalan lainnya.
Ibu Shin Yu merasa kartu kampus itu memang tawaran yang bagus dan berencana untuk mendapatkan satu untuk putrinya. Melihat ini, aku dengan hangat membantu membawa barang bawaan dan mengatakan mereka bisa menghubungiku jika membutuhkan sesuatu di sekolah. Mendengar itu, Ibu Shanyu segera menambahkan kontakku dan memintaku untuk menjaga putrinya dengan baik. Setelah kami sampai di bawah, aku dengan alami mengatakan kamar asramanya adalah tidak. 503. Benar, aku akan membantumu membawanya ke atas. Mendengar itu, Shanyu terlihat bingung. Bagaimana kau tahu aku tinggal di 503? Aku buru-buru menjelaskan bahwa aku mendengarnya dari percakapanmu sebelumnya. Sementara itu, aku berpikir, mulut bodoh, semua karena aku terlalu sering mengunjungi asrama mereka di kehidupan sebelumnya. Lalu aku menyadari bahwa menjual kartu satu persatu terlalu lambat. Dengan cara ini, menghasilkan uang akan memakan waktu selamanya. Aku butuh metode baru untuk mendapatkan pundi-pundi pertamaku, jadi sebuah ide muncul. Aku langsung menulis nomor teleponku di selebaran. Itu membuat efeknya instan. Kemudian seorang gadis yang terlihat bersih mendekat. Zuo Yuan, aku dengar kau mendapatkan komisi 20 yuan untuk setiap orang. Apakah itu benar? Aku menatap ke atas dan menyadari itu adalah diplomat tercantik di masa depan, Li Shiki. Aku ingin meninggalkan kesan yang baik. Aku tersenyum dan mempermanis tawarannya. Biasanya, itu 20 per orang. Kau juga bisa merekrut orang lain dan mengambil potongan dari jumlah mereka. Tapi jika kau membawaku 30 orang hari ini, aku akan menjadikanmu agen umum untuk seluruh kampusmu. Maka itu akan menjadi 30 per orang. Matanya langsung bersinar dengan kilauan emas. Aku akan mengirimkan daftar itu di kalkulator. Sementara itu, Suking terus menelepon nomor yang terukir dalam pikirannya, tetapi hanya terdengar bahwa nomor tersebut tidak ada. Teman sekamarnya, Sang Yinyin, bertanya, aku mengundang beberapa teman untuk bermain kartu di kafetaria. Mau ikut? Suking setuju tanpa ragu. Lalu dia berdiri di depan cermin. Dengan hati-hati merias wajahnya, reaksi aneh ini langsung memicu kecurigaan Zhang Yinyin. Ekspresimu aneh. Apa kamu mau bertemu pacarmu atau apa? Suking memerah. Jangan bicara sembarangan, dia belum pacarku. Tapi di dalam hatinya, dia berpikir, tapi dia adalah suami masa depanku. Begitu mereka duduk di kafetaria, dua pemuda datang untuk menggoda mereka. Suking mengira itu Zuo Yun, jadi dia segera berdiri untuk menyapanya. Namun setelah melihat siapa mereka, wajahnya langsung suram. Kenapa kalian berdua? Di mana Zuo Yun? Zhang Hao menjawab, dia bilang ada urusan dan tidak bisa datang. Berpikir, sial, keberuntungan apa yang dimiliki Zuo Yun? Dia bahkan tidak ada di sini dan masih saja cewek-ceweknya memikirkan dia. Mendengar ini, Suking sedikit panik. Bagaimana bisa ini terjadi? Apakah ini efek kupu-kupu yang disebabkan oleh kelahirannya kembali? Zhang Yinyin tertawa kecil, ditinggal pacar. Jangan khawatir, Cing Cing. Mungkin dia benar-benar ada urusan. Saat itu, Suking sangat tertekan, berpikir. Aku meneleponnya sebelumnya, tetapi terdengar bahwa nomor tersebut tidak ada. Apakah ada yang salah di kehidupan ini? Untuk menjalankan rencana pelatihan suaminya, dia bahkan merias wajahnya dengan cantik untuk meninggalkan kesan yang baik padanya. Tapi kali ini, aku hanya ingin melarikan diri dari genggamannya, jadi aku mencari alasan untuk melewatkan permainan kartu. Meskipun aku tetap bermain dengan Chong Hao dan yang lainnya, Suking sama sekali tidak ada mood untuk bermain. Jadi permainan berakhir dengan cepat. Adegan berpindah ke kantor Dinqing. Begitu aku masuk, aku bertanya, apakah manajermu ada di sini? Aku membuat janji untuk membahas kerja sama agensi. Mengikuti arahan gadis itu, aku langsung menuju kantor manajer umum. Manajer melihat betapa mudanya aku dan mengira aku bercanda tentang menjadi agen. Aku menyerahkan buku catatanku. Manajer, ini hanya daftar awal, 58 asrama, 247 mahasiswa baru yang sudah mengonfirmasi minat, mencakup 3 perguruan tinggi. Dia membolak-balik daftar itu dan mengangguk, volume yang mengesankan. Hanya dalam beberapa hari sejak sekolah dimulai. Dan kamu sudah memiliki lebih dari 30 agen.
Apakah kamu sudah berbicara dengan kantor Dinshin di kampus utama? Berapa banyak rebate yang mereka tawarkan? Aku tersenyum untuk rencana 150 yuan. Yang mereka tawarkan hanya 70%, tapi saya ingin 80. Mendengar ini, manajer melompat dengan berani. 80% tidak masalah, lalu saya menambahkan. Saya tidak butuh banyak komisi, jadi saya ingin hak agen umum tertinggi di daerah ini. Selain itu, saya ingin potongan 60% dan 30% untuk kartu prabayar dan bahan. Manajer tertawa dengan main-main. Jadi kamu berusaha mengambil seluruh pot. Apakah kamu bahkan tahu garis biaya saya? Tapi saya sudah memperkirakan reaksinya. Sejujurnya, keluarga saya menjalankan bisnis ini. Dan musim freshman emas hanya berlangsung setengah bulan. Saya bisa membantumu mendapatkan 40% dari saham kota universitas. Squeeze setidaknya 2 dari pesaingmu. Kamu mendapatkan stabilitas, saya mendapatkan komisi. Menang-menang. Mendengar ini, manajer menjentikan jarinya. Ambisius di usia yang begitu muda. Waktu dan tempat, kamu yang menentukan. Saya akan mengirimkan barang tepat waktu. Mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Baiklah, SIS. Satu hal lagi, apakah toko kamu memiliki ponsel kontra Apple? Keluar dari kantor Jinshen, saya tidak bisa tidak mengagumi keberuntungan saya. Tempat yang sama, konter yang berbeda, namun saya mendapatkan nomor ponsel yang persis sama seperti di kehidupan sebelumnya. Saat itu, ponsel saya berdering. Suara itu berkata, Zuo Yuan, kamu pasti harus menulis novel. Novelmu pasti akan menjadi populer. Mendengar suara yang familiar itu, saya secara instingtif langsung memutuskan sambungan. Sial, Su Cheng. Di sisi lain, Su Cheng mendengarkan nada sibuk, wajahnya penuh kebingungan. Kenapa dia memutuskan sambungan? Saya belum selesai berbicara. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa Zuo Yuan saat ini baru 19 tahun dan belum mengenalnya. Sementara itu, saya menatap ponsel saya dengan kemarahan yang tak berdaya. Sial, surga, jangan main-main dengan saya seperti ini. Apakah tiket reinkarnasi benar-benar datang dengan beli satu gratis satu? Setelah menenangkan diri, saya memutuskan saya tidak boleh membiarkan Suci tahu bahwa saya juga orang yang terlahir kembali. Atau bagaimana saya bisa menggoda gadis-gadis? Adegan beralih. Chong Hao dan yang lainnya sedang berjalan-jalan di kampus bersama Suking ketika Suking mengetahui akan ada pertemuan kelas sore itu. Matanya langsung bersinar. Dia bersikeras mengantar mereka kembali ke asrama. Zhang Yinyin berpikir, apakah dia akan mencari Zhao Yun? Dan Zhang Hao merasa sangat cemburu pada Lao Zhao. Apa yang dilakukan pria itu sampai pantas mendapatkan ini? Seandainya saja Yinyin memperlakukan saya seperti itu. Melihat temannya tertarik pada Chong Hao, Suking berbisik, Yinyin. Apakah Chong Hao menyukaimu? Tapi Jung Yinyin berkata dia lebih suka pria yang lebih dewasa. Tak lama kemudian, Suking melihat saya. Ketertarikan yang jelas siapapun bisa lihat, dia menyukai saya. Zhang Yanyan juga terkejut. Anak laki-laki yang dia temui di kereta adalah Zuo Yuan. Aku sengaja berpura-pura tidak mengenalnya. Siapa kamu? Kenapa kamu tahu namaku? Tapi di dalam hatiku, aku pikir Suking benar-benar cantik saat dia muda. Tidak heran aku jatuh begitu dalam di kehidupan sebelumnya. Suking tersenyum lembut dan memperkenalkan dirinya. Kami berdua berasal dari SMA 1 di Shuai. Apa kamu lupa? Melihat reaksi mereka, Zhang Yinyin merasa mereka tidak terlihat seperti pasangan yang bertengkar sama sekali, lebih seperti pertemuan dan sapa pertama kali. Aku bertanya padanya, cantik, apakah kamu mencoba mengejarku seperti ini? Tapi Suking tidak membantah. Zuo Yuan, mari kita saling mengenal lagi. Melihat wajahnya yang berani dan penuh kasih, aku menduga bahwa tanpa kelahiran kembali, aku pasti akan setuju. Tapi di kehidupan ini, tidak mungkin aku akan membiarkanmu menipuku lagi. Mengenal satu sama lain tidak masalah, tapi izinkan aku bilang terlebih dahulu, aku sudah menyukai seseorang. Mendengar ini, senyum Suking membeku, lalu dia bertanya dengan kecewa. Bagaimana bisa kamu sudah menyukai seseorang? Aku menjawab dengan santai, apa itu aneh? Itu gadis yang aku lihat hari ini, rambut panjang, gaun panjang.
mengenakan topi. Aku pikir dia benar-benar cantik. Mendengar aku menggambarkannya dengan jelas. Suking hampir ingin memukulku. Berpikir, kamu sudah mati di kehidupan ini dan yang berikutnya. Kamu hanya bisa menjadi milikku. Saat itu, Zhang Yanyan masuk untuk meredakan suasana. Kita bertemu lagi, tampan. Ingat aku? Aku dengan tenang mengeluarkan ponselku. Mencoba menambahkan kontaknya. Melihat ini, Suking merasakan ada yang tidak beres. Bagaimana dia bisa memiliki ponsel semahal itu pada waktu ini di kehidupan sebelumnya? Jadi Suking mengeluarkan ponselnya dan berdiri di depanku. Karena kita alumni, mari kita tambahkan teman satu sama lain juga. Melihat dia menyerahkan ponselnya dengan sukarela, aku tahu masalah akan datang. Aku sedang memikirkan cara untuk menolaknya ketika, untungnya, Sang Yinyin menghentikannya dengan senyuman. Bukan kali ini, lain kali ya. Di samping kami, Chong Hao memeriksa ponselnya dan berkata, konselor mengumumkan pertemuan kelas akan diadakan pukul 7 malam ini. Kita akan memilih pengurus kelas. Mendengar itu, aku segera menarik Chong Hao dan menuju ke kelas. Syukurlah pertemuan kelas menyelamatkanku. Saat itu, kelas sudah penuh. Li Chong dan Chong Hao sedang membahas gadis-gadis di sekitar mereka dengan diam-diam. Li Chong berkata, lihat yang di jam 9-ku, cantik dan berkarisma. Chong Hao membalas, apa matamu? Dia terlihat baik bagimu, tapi... Dua kaki seperti tiang utilitas, apa yang bagus dari itu? Chong Hao melingkarkan satu lengan di sekitar Li Chong dan menunjuk ke sisi lain ruangan. Bro, biar aku kasih tahu, di kelas kita, lihatlah gadis di sebelah yang aku sebutkan. Itulah yang disebut bagus. Li Chong mengangkat tangannya. Gadis-gadis biasa seperti itu terlalu kurus, mereka terlihat kekurangan gizi. Saat itu, guru masuk. Halo semuanya, saya konselor kalian. Kalian. Chong Jin, saya akan bersama kalian selama 4 tahun ke depan sebelum pelatihan militer. Apakah ada yang ingin menjadi pengawas kelas sementara? Sementara aku masih mencoba mengingat siapa pengawas kelasnya. Di kehidupan sebelumnya, seorang gadis berdiri pertama. Namaku Kuo Yao Yao. Saya dari Wan An, dan saya ingin mencalonkan diri sebagai pengawas kelas perempuan. Kemudian seorang anak laki-laki bernama Jiang Chao juga berdiri. Dia bilang dia lokal dari Jinling dan ingin mencalonkan diri sebagai pengawas kelas laki-laki, tetapi aku menggunakan waktu pemilihan untuk mempromosikan kartu kampus. Maaf menghabiskan 1 menit. Saya Zhou Yuan, agen umum dari kota Universitas Xianlin. Jika kalian ingin mendaftar untuk kartu, ingatlah untuk mencari saya. Konselor terkejut dengan perilakuku dan hampir menghentikanku, tetapi aku menganggapnya sebagai pelanggan juga. Guru, rencana ini sangat bagus untuk memeriksa bahan. Apakah Anda mempertimbangkan untuk mendapatkan satu juga? Lalu aku dengan lancar berdiri di podium dan memperkenalkan, sebenarnya untuk satu asrama yang terdiri dari 4 orang. 1 kartu saja sudah cukup. Kemudian biaya internet hanya 15 yuan sebulan. Jika kalian ingin menjadi subagen, kalian juga bisa mencariku. 1 kartu memberi kalian komisi 30 yuan, bawa 30 orang dan itu menjadi 50. Tapi sebelum itu, aku berharap kalian memilih aku dalam pemilihan pengawas kelas. Jika aku menjadi pengawas kelas, aku akan memberikan semua orang tambahan 50 GB data. Konselor terkejut dengan kemampuanku mengendalikan ruangan. Dan berpikir jika aku menjadi pengawas kelas, apakah 4 tahun ke depan akan menjadi mudah? Dan seperti yang diharapkan, aku terpilih sebagai pengawas kelas sementara dan Kuo Yaya menjadi wakil. Setelah pertemuan, Kuo Yaya juga ingin mendaftar untuk kartu kampus. Aku bingung. Bukankah Liu dari asramamu sudah mendapat 1? Kenapa kamu masih ingin 1? Tapi dia bercanda mengatakan dia ingin mendukung bisnis saya. Aku tidak banyak bicara dan malah memberitahu semua orang. Jika kalian sibuk besok, kalian bisa meninggalkan kartu identitas kalian padaku dulu. Aku akan menangani aplikasi nanti. Lalu seorang gadis mendekat dengan senyuman. Joey Wen, aku baru saja membawa 5 orang untuk mendaftar kartu. Jangan lupa komisi saya. Melihat kami mengobrol dengan bahagia, Kuo Yaya meletakkan kartu identitasnya di atas meja. Kemudian dia mendekat padaku dan berkata, pengawas,
Sekarang aku mempercayakan semuanya padamu. Jangan sekali-sekali tunjukkan ini kepada orang luar di mana harganya akan jauh lebih tinggi daripada 50 gram data milikmu. Tetapi sebenarnya dia masih berpikir, jangan sekali-sekali abaikan aku kali ini, kamu akan dalam masalah besar. Tepat saat aku dan teman sekamarku selesai mandi, kami bertemu seorang gadis yang sedang dalam perjalanan kembali ke asrama. Dia mengembungkan pipinya dan melihatku, berkata, "Kakak, aku sudah mengirimu pesan online tentang kartu kampus. Kenapa kamu tidak membalas pesanku?" Mendengar itu, aku tersenyum dan berkata, "Jangan berdiri di sini di angin atau kamu akan terkena flu. Jika kamu sakit, kamu tidak akan bisa datang besok untuk mengambil kartu itu." Karena perhatianku yang tiba-tiba, semua ketidakpuasannya lenyap seketika. "Mengerti? Terima kasih sudah peduli, Kak. Selamat tinggal." Setelah itu, cukup banyak gadis di jalan menyapaku dengan antusias. 3 orang lainnya melihat betapa populernya aku dan berpikir aku memiliki trik rahasia, jadi begitu kami kembali ke asrama, mereka mengelilingiku. Menghadapi kecurigaan mereka, aku tidak punya pilihan selain berbohong bahwa aku memiliki saudara kembar yang merupakan mahasiswa tahun kedua di sini. Berita mengejutkan ini membuat ketiga orang itu melotot. "Kamu tidak berbohong kepada kami, kan? Jika itu benar, Joe, kamu tidak akan pernah khawatir mencari pacar lagi." Saat itu, ponselku berdering. Itu adalah Li Shiki yang menelepon. Begitu aku mengangkatnya, dia berteriak melalui telepon, "Zhao Yuan, aku sudah menyelesaikan kuota 30 orang." Aku bertanya bagaimana dia bisa melakukannya. Dia terdiam sejenak, lalu bertanya apakah memberikan strategi penjualan baru akan memberinya hadiah dari kantor pusat. Aku menjawab, "Lalu bolehkah aku mentraktirmu makan sebagai hadiah?" Tetapi Li Shishi mengejutkanku dan bertanya, "Bisakah kamu memberiku uang tunai sebagai gantinya?" Chong Hao dan Li Chong melihatku ditolak dan diam-diam merasa senang. Tak berdaya, aku berkata, "Jika metode kamu benar-benar efektif, aku akan memberimu 200. Hanya kemudian dia menjelaskan metodenya. Dia memposting ID mahasiswa di forum kampus, menjual kartu seharga 140 yuan kepada teman sekelas kami, dan 145 yuan kepada mahasiswa luar yang mencarinya. Tapi aku merasa ini bisa menyebabkan masalah. Memotong harga 5 yuan setiap kali mungkin menarik masalah dari agen kartu kampus lainnya. Aku lebih baik mengingatkannya lain kali." Setelah aku menutup telepon, teman sekamarku berkumpul di sekelilingku, menggoda. "Siapa gadis itu? Mitra bisnis? Kenapa tidak ada yang datang mencari kami untuk bekerja sama?" Aku tertawa, "Apa yang bisa kukatakan, kakakmu tampan dan pandai berbisnis." Malam itu, aku menyadari aku masih belum terlepas dari cengkeraman Suking. Dia melingkarkan tubuhnya lembut di pelukanku, berkata, "Jika kamu berani menggangguku, aku tidak akan membiarkanmu pergi, tidak di kehidupan ini maupun yang berikutnya." Tiba-tiba, aku terbangun. Aku berpikir aku tidak menyangka akan benar-benar ada kehidupan berikutnya. Dengan seberapa besar dampak yang dibuat bisnis kartu kampus saya kali ini, dia mungkin mulai curiga. Sepertinya saya perlu kesempatan untuk mengujinya. Keesokan harinya, saya tiba di gym lebih awal untuk mengambil seragam pelatihan militer, melihat bahwa Guyaya juga ada di sana. Saya langsung menyerahkan seragam itu kepadanya dan memberitahunya bahwa saya perlu pergi ke gerbang sekolah untuk bertemu staf dari aula bisnis untuk membantu mendistribusikan seragam ini nanti. Kuo Yao Yao tidak menolak. Sebaliknya, dia memberitahuku bahwa jika saya menghasilkan uang, saya harus ingat untuk mentraktirnya makan. Mendengar itu, saya langsung berkata, "Bahkan jika saya tidak menghasilkan uang, saya tetap harus mentraktirmu makan." Adegan ini kebetulan dilihat oleh teman sekamarnya, Li Yuyu. "Bukankah kita sudah sepakat di asrama bahwa saya yang mengejar Zhuo Yun? Kenapa kamu mengundangnya makan di depan saya?" Tapi Kuo Yao Yao hanya mengangkat tangan. "Zhou Yuan bukan pacarmu. Semua orang berhak mengejarnya dengan adil." Melihat keduanya penuh dengan ketegangan, Suking berpikir, sebenarnya Zhou Yuan sedang melakukan apa? Tidak ada semua ini yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Pada saat ini, Zhang Yinyin tiba-tiba menepuk punggungnya, hampir membuat jiwa Suking melompat. "Kenapa kamu melamun? Apa kamu melihat pacar masa depanmu?" Suking memperbaiki,
Itu pacar saya yang akan datang. Mendengar nada tegas Suking membuat Zhang Yinyin semakin penasaran, pesona apa yang dimiliki Zuo Yun. Sehingga membuat seseorang sebaik Suking jatuh cinta? Tapi Suking tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Baiklah. Mari kita distribusikan seragamnya dulu. Saat itu, Zhang Hao berjalan menuju Zhang Yinyin. Zhang Yinyin berkata, waktu yang sempurna. Katakan padaku, sebenarnya apa hubungan antara Zuo Yun dan Suking? Tapi Zhang Hao berkata, saya sama sekali tidak menyukai Suking. Mendengar ini, Suking belum bereaksi. Tetapi Zhang Yanyan sudah gelisah. Apakah kamu bercanda? Suking kita seperti bos drama. Dia tidak kalah bahkan saat berbicara dengan konselor. Tapi Zhang Hao berkata, Oljo juga luar biasa. Dia tidak hanya menjadi ketua kelas kami tetapi juga mendapatkan gelar agen umum kartu kampus. Di kota universitas. Sekarang kita hanya perlu rencana bulanan 59 yuan untuk mendapatkan broadband sepanjang hari. Mendengar ini, Zhang Yinyin terkejut. Murah sekali. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Dia berpikir, saya pernah mendengar seorang senior membanggakan tentang berapa banyak uang yang dia hasilkan dari menjual kartu kampus. Jika Zhao Yuan adalah agen umum, dia pasti menghasilkan lebih banyak. Tetapi meskipun begitu, bagaimana dia bisa tidak menyukai Suking? Setelah itu, dia bertanya kepada Zhang Hao bagaimana cara mengirim WeChat Zuo Yun, mengatakan bahwa dia juga ingin mendapatkan kartu. Ketika Chen Wan melihatku lagi, dia masih membanggakan hasilnya dari beberapa hari terakhir. Mendengar itu, saya memberikan senyum canggung, senior. Berapa banyak komisi yang mereka berikan per orang? Qin Waner terlihat sangat bangga. 30 per orang. 20 orang ini menghasilkan 600. Itu cukup banyak. Bagaimana dengan ini? Kamu jual informasi tentang 20 orang ini padaku, dan aku akan memberimu 50 yuan per orang. Sebelum Qin Waner bisa bereaksi, beberapa gadis dengan seragam aula bisnis muncul. Direktur Zhou, kampus Anda benar-benar sulit ditemukan, tetapi untungnya kami masih sampai di sini tepat waktu. Aku mengeluarkan ponselku dan memeriksa, masih ada 10 menit sebelum waktu pemrosesan mobil yang dijadwalkan. Dalam hal ini, bantu aku proses yang ini dulu. Gadis staf itu mengambil kartu identitas dan tersenyum sinis. Dia sangat cantik. Jangan bilang dia pacarmu, candaku. Mana mungkin? Aku masih menunggu kamu putus supaya aku bisa naik pangkat. Mendengar aku bercanda begitu alami dengan staf aula bisnis, Chun Wan menarik bagian belakang bajuku. Hanya saat itu aku ingat aku telah melupakannya. Baiklah senior, biarkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku Zhou Yuan, agen umum dari Xianlin University Town. Jika kamu bekerja di bawahku, komisi kamu pasti lebih tinggi daripada di sana. Tak lama setelah itu, tempat itu dikelilingi orang-orang, meskipun hanya 22 dari 30 orang yang dihitung Li Shiki kemarin yang muncul. Aku tidak keberatan karena begitu momentum tercipta, menarik orang tidak akan menjadi masalah. Melihat aku kewalahan, dia bahkan melangkah maju untuk membantu memperkenalkan layanan. Ternyata, aku tidak salah menilai dia. Keributan di sini. Dengan cepat menarik perhatian banyak orang tua mahasiswa baru. Aku dengan sabar menjelaskan kepada mereka, Paman. Kartu SIM lokal ini tidak hanya murah untuk panggilan. Setiap bulan kamu mendapatkan 30 GB data umum ditambah broadband gratis. Sangat nyaman untuk mencari bahan studi. Setelah mendengar ini, para orang tua semua merasa itu adalah kesepakatan yang bagus. Tetapi melihat antrean yang begitu panjang, mereka bertanya-tanya kapan mereka bisa menyelesaikannya. Aku segera menebak pikiran mereka. Paman, Bibi, tidak perlu terburu-buru. Bagian belakang selebaran ini memiliki peta sekolah. Kamu bisa menempatkan anakmu di asrama terlebih dahulu dan kembali nanti. Kata-kataku membuat mereka semakin senang. Baik Li Shiki maupun Shaun Warner terdiam. Satu berpikir tentang merebut kesempatan menghasilkan uang. Dan yang lainnya berpikir tentang berapa banyak komisi yang bisa dibawa oleh 20 orangnya. Segera, Li Shishi meniru caraku menjelaskan kepada seorang bibi. Tetapi orang tua itu tidak terlalu tertarik dan melambaikan tangannya sebelum pergi. Melihat ini, aku segera mendekat untuk menghiburnya. Hal seperti ini sangat umum. Jangan berkecil hati. Sementara itu, Qin Wan menghubungi kliennya melalui ponselnya.
mengatakan bahwa dia akan mengikutiku mulai sekarang. Menjelang siang, aku membeli makanan dan air agar semua orang bisa istirahat secara bergiliran. Aku berpikir dalam hati bahwa keberuntungan besar ini akhirnya jatuh padaku. Saat itu, Zhang Hao tiba bersama Zhang Yinyin dan Su Qing. "Zhou tua, pasti kamu mendapatkan banyak sekali pagi ini." Justru yang aku takutkan. Kenapa Su Qing juga harus datang? Zhang Yinyin berbicara lebih dulu, "Zhou Yuan." Aku menggaruk kepalaku dan berkata, "Aku sudah menambahkanmu di WeChat. Kenapa kamu tidak menyetujuinya?" Aku terlalu sibuk sepanjang pagi untuk memeriksa ponselku. Tiba-tiba, dia langsung mengambilnya. Dia menambahkan dirinya sendiri dan bertanya, "Kamu pakai iPhone 5s? Itu model terbaru. Berapa harganya?" Aku cepat-cepat menjelaskan bahwa itu adalah hadiah dari gedung bisnis. Mendengar itu, Zhang Yinyin langsung bersinar. "Gedung bisnis memberi iPhone? Apakah mereka sedang merekrut? Bolehkah aku bergabung?" Saat itu, Su Qing akhirnya tidak bisa menahan diri. "Xiao Yuan, bagaimana kamu tiba-tiba menjadi agen umum? Kamu tidak seperti ini sebelumnya." Mendengar itu, aku tidak memberikan wajah yang baik padanya. "Kenapa aku tidak bisa menjadi agen umum, teman sekelasku? Sepertinya kamu sangat memperhatikanku, ya?" Menghadapi nada agresifku, Su Qing sama sekali tidak mundur. Dia menatapku langsung dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar orang dari dunia ini?" Sebelum aku bisa menjawab, Zhang Yinyin tertawa terbahak-bahak. "Su Cheng, kamu sangat lucu. Jika dia bukan dari dunia ini, dari dunia mana dia berasal?" Sebenarnya, hatiku berdebar. Aku tidak menyangka kecurigaannya secerdas ini. Untungnya, Shinu muncul saat itu. Memutus pembicaraan. "Senior Zhou, sudah lama tidak bertemu." Melihatnya, aku memberikan senyum canggung. "Maaf tentang kemarin. Karena berpura-pura menjadi senior dan menipu kamu dan ibumu. Aku benar-benar tidak punya pilihan." Zhong Yinyin menimpali dari samping. "Hanya meminta maaf tidak cukup. Karena kamu menipu Shun kami. Kamu harus mentraktir kami makan malam. Sementara kami sedang mengobrol dengan bahagia." Liu Xiu dan Li Shiki mendekat. Aku cepat-cepat memperkenalkan mereka. "Ini sahabat terbaikku, Liu Shua. Dia kuliah di Fakultas Teknik sebelah." Tatapan Chong Hao jatuh pada gadis lainnya. "Zhou tua, apakah dia dari kampus kita?" Aku menjawab, "Tidak, dia teman sekelasku di SMA. Dia dari Nanda sebelah." Mendengar ini, Lu Shua segera menambahkan, "Dia adalah kekasih masa kecil Zhou Broku." Pikiran Li Shiki mulai terbebani. Dia berpikir tidak ada orang seperti itu dalam kehidupan masa laluku. Apakah mereka diam-diam berhubungan selama ini? Saat itu, beberapa sepeda motor berhenti tepat di depan kami. Gadis berambut merah yang memimpin bertanya dengan agresif, "Apakah kalian menjual kartu SIM kampus?" Dari sikapnya, semua orang bisa tahu bahwa mereka tidak datang dengan niat baik melihat pelanggan mendekat sendiri. Li Shishi tersenyum dan melangkah maju. "Harganya 145 yuan untuk mendapatkan kartu di sini. Jika kalian banyak, saya bisa membantu kalian mengajukan diskon yang lebih besar." Tak terduga, gadis berambut merah itu menampar brosur itu menjauh. "Yang lain menjualnya seharga 150, dan kamu menjualnya seharga 145? Siapa yang memberi kamu keberanian untuk mencuri bisnis saudaraku?" Ichi-Chi terkejut. "Saya tidak mengerti maksudmu. Jika kamu tidak ingin kartu, ya sudah, jangan ambil satu." Tapi gadis berambut merah itu menolak mundur dan menangkap Li Shiki dengan lengan. "Bukankah kamu yang suka mengganggu pasar? Kenapa kamu takut sekarang?" Li Shiki mengumpulkan keberaniannya. "Lepaskan saya." Menyediakan nilai yang lebih baik untuk layanan yang sama adalah hal yang normal dalam bisnis. Jika keuntungan harga dianggap mencuri, maka semua inovasi dan kemajuan akan menjadi tidak mungkin. Gadis berambut merah itu menjadi tidak sabar dan mendorongnya dengan keras. Bahkan mengutuk, "Pergi ke neraka dengan seleksi alammu." Pada saat itu, sebuah lengan yang kuat menangkap Li Shiki sebelum dia jatuh. Terbaring di pelukan Zuoyun,
Sedikit rasa kasih sayang muncul di dalam dirinya. Saya kemudian menempatkannya di belakang saya. Dan menyatakan bahwa saya adalah orang yang bertanggung jawab di sini. Jika ada masalah, mereka harus datang kepada saya. Bahkan Zhang Yinyin merasa momen itu sangat keren. Kemudian datang gelombang suara mesin sepeda motor lainnya. Seorang pria kekar berambut pirang berjalan ke kerumunan dari belakang gadis berambut merah. Kami mengetahui bahwa dia adalah saudaranya yang juga menjual kartu SIM kampus. Pria itu berdiri di depan saya dan berkata, "Saya pikir kamu adalah sesuatu yang mengesankan, tetapi kamu hanya sekumpulan anak kecil. Orang-orangmu datang ke wilayah saya dan menjual kartu dengan harga lebih rendah. Apa kamu tidak merasa itu sedikit tidak adil bagiku?" Saya menatapnya dengan tenang. "Jika kamu bisa menunjukkan aturan yang mengatakan kartu SIM tidak boleh dijual di Jinkin College, saya akan mengembalikan setiap sen. Jika tidak, maka semua orang bersaing sesuai keinginan mereka. Kamu gagal menjaga pengguna kamu. Apa hubungannya dengan kami? Sebaliknya, saudaramu datang ke sekolah kami dan menyentuh orang-orangku. Bagaimana kita harus menyelesaikannya?" Melihat betapa tenangnya saya menangani masalah ini, kehangatan muncul di hati Li Shishi. Jadi inilah rasanya dilindungi. Pria itu, melihat bahwa argumen tidak berhasil, ingin menggunakan kekerasan. Saya bertanya dengan penasaran, apa sebenarnya maksudmu dengan menggunakan kata-kata? Dan apa maksudmu dengan menggunakan tinju? Melihat saya tidak terpengaruh, dia mengeluarkan tantangan. Malam ini jam 8, di warung barbecue di Jalan Sui Ever. Lalu dia pergi bersama orang-orangnya. Setelah mereka pergi, Li Shiki meminta maaf, tetapi saya meyakinkannya, tidak apa-apa. Tidak pernah ada pembagian wilayah, mereka hanya cemburu. Itu bukan salahmu. Jin Inyan melirik Suking yang murung dan menggoda, pacar masa depanmu yang lembut dan bertanggung jawab tidak akan mudah untuk dimenangkan. Suking tiba-tiba menyadari bahwa sikap tenang dan melindunginya persis seperti dirinya 10 tahun kemudian. Chong Hao berbisik kepada Zhang Yinyin, lihat masalah bunga persik Oljou. Mari kita jaga jarak, Suking akhirnya tidak bisa menahan diri, meledak. Zhou Yuan, jelaskan dirimu. Apakah Li Shiki ini yang kau katakan kau suka? Mendengar itu, aku melihatnya dengan ketidakpedulian total. Suking, dalam kapasitas apa kau mempertanyakan aku? Apakah dia ada hubungannya denganmu? Melihat ketegangan tiba-tiba meningkat, Zhang Yinyin cepat-cepat menarik Suking ke samping. Ayo, King. Jangan campuri urusan agen umum. Bukankah kita di sini untuk mendapatkan kartu SIM? Melihat aku masih memberikan sikap yang tidak baik, Suking memutuskan bahwa dia perlu merencanakan langkah selanjutnya dengan hati-hati. Setelah itu, aku bertanya kepada Liu Shua, berapa banyak orang yang bisa kau ajak malam ini? Dia bilang semua 49 anak laki-laki di kelasnya bisa datang. Juga, aku masih punya 3.500 yuan. Ambil dan traktir semua nanti. Aku berterima kasih padanya terlebih dahulu, lalu melemparkan tumpukan uang tunai kepadanya. Bro, bagaimana bisa aku mengambil uangmu? Ambil 3.000 ini dulu, dan bawa sebanyak mungkin orang. Dia terharu sampai hampir menangis, berpikir bahwa meskipun kami tidak banyak berinteraksi di sekolah menengah. Mulai sekarang, aku akan menjadi kakak baginya. Setelah Lu Shuo pergi, aku melihat Li Shishi di sampingku. Ayo pergi, aku akan mengantarmu kembali ke kampus. Dalam perjalanan, dia menghitung komisi hari ini. Berulang kali, takut dia mungkin mengambil keuntungan dariku. Dia berkata, Zuo Yun, insiden hari ini adalah tanggung jawabku karena aku tidak menanganinya dengan baik. Kau harus membayar lebih, aku tidak bisa membiarkanmu menanggung semuanya. Mendengar itu, aku langsung menolak. Mereka jelas-jelas mencari masalah. Bahkan tanpa kamu, mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Melihat dia hampir menangis karena rasa bersalah. Aku mendekat dan menggoda, tidak menyangka ketua kelas kita begitu cengeng. Menyadari suasana semakin canggung, dia panik. Kalau begitu biarkan aku mentraktirmu makan malam. Hotpot pedas di sekolah kita benar-benar enak, atau aku bisa membawamu menonton film. Melihat dia akhirnya berhenti menyalahkan diri sendiri, aku tersenyum dan setuju. Tapi aku akhir-akhir ini merasa kepanasan. Jadi aku akan melewatkan hotpot pedas. Mengenai film,
Mari kita tunggu sampai pertengahan musim gugur. Jika kita berdua tidak pulang, kita bisa menontonnya sebagai manfaat karyawan. Mendengar aku setuju, Li Shishi sangat senang. Lalu itu disepakati. Melihat dia pergi dengan ekspresi bahagia, aku berpikir, Li Shishi benar-benar gadis yang baik. Seseorang sepertinya tidak pantas terjebak dalam kekacauan aku. Aku harus mencari kesempatan untuk menjelaskan, aku sekarang adalah penganut non-pernikahan yang teguh. Tidak lama setelah saya tiba di warung barbecue, kami setuju pada seorang preman yang memegang botol bir dan berteriak. Kamu mencuri bisnis saudaraku tanpa 20.000 yuan hari ini. Tidak ada penyelesaian. Saya memperingatkannya untuk tidak mengarahkan botol murahan itu ke arah saya. Dia mengejek, aku akan mengarahkan botol ini ke kamu jika aku mau. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat betapa bingungnya dia, saya tiba-tiba memukulnya tepat di perut. Saat itu, Liu Xiu datang bersama orang-orang. Siapa yang berani menyentuh saudaraku, Zhou? Melihat sekumpulan orang gelap di belakang saya, rasa takut muncul di hati preman itu. Ada setidaknya 70 orang di sana. Bukankah Zhou seorang mahasiswa? Kenapa ini terlihat seperti geng? Menyadari situasi, pria itu segera mundur. Ini semua salah paham. Hanya salah paham. Kekacauan hari ini adalah kesalahan adikku. Aku akan menghukum diriku sendiri dengan satu botol terlebih dahulu. Melihat bahwa saya masih tidak berkata apa-apa, dia dengan bijak menghabiskan 2 botol lagi. Baiklah, ini terjadi karena pacarku belum tahu aturan. Dia baru mulai kuliah dan tidak mengerti hal-hal sosial. Pria itu buru-buru menambahkan, ini semua salah saudariku. Sejujurnya, aku tidak pernah menganggap ini serius, bro. Jangan bawa ini lagi. Mulai sekarang, jika kakak ipar ingin kartu kampus di King College, urus saja untuknya. Lagi pula aku akan lulus. Melihat dia mundur, saya berkata, kalau begitu, biarkan masalah ini berakhir di sini. Setelah mereka pergi, saya berbalik kepada saudara-saudaraku. Malam ini, barbecue dan bir dari saya. Makan dan minum sepuasnya. Lalu saya berbisik kepada Liu Shua, bagaimana kamu bisa memanggil begitu banyak orang? Dia menjelaskan, aku berlari ke pemimpin kelasnya. Aku bilang kami mentraktir mereka barbecue. Dan dia langsung membawa seluruh kelasnya. Saat saya kembali ke asrama, sebuah postingan berjudul, Bos Kampus Baru yang muncul, sudah ramai di forum sekolah. Saya melihat komentar yang semakin konyol. Chong Hao mengejek saya, Zhou tua. Kamu memukul terlalu dalam. Ternyata kamu bos klub Shuai. Seluruh forum meledak. Saya segera menelepon, berpikir, ini merusak reputasiku. Halo, postingan ini di forum sama sekali tidak akurat. Tolong hapus segera. Suara orang itu terdengar acuh tak acuh. Siapa kamu? Kamu pikir aku akan menghapusnya hanya karena kamu bilang begitu? Tapi saat dia mendengar nama Zhao Yuan, sikapnya berubah 180 derajat. Ya, Kak Zhao. Aku akan menghapusnya sekarang juga. Sebelum saya bisa bersantai. Sukian menelepon lagi. Setelah ketiga gadis itu kembali ke asrama, Zhang Yinyin cepat-cepat mengambil foto kaki Sukian. Berpikir itu akan menjadi kejahatan jika tidak menangkap momen ini. Aku akan mempostingnya di peringkat Ratu Kaki forum nanti. Dia pasti akan mendominasi daftar. Melihat dia menggunakannya sebagai lelucon. Suzhen mencoba meraih ponsel untuk menghapus foto-foto. Keduanya saling mengejar, membuat keributan besar. Xinyu dengan cepat memisahkan mereka. Baiklah, berhenti bercanda, Suzhen. Apa kamu tidak penasaran bagaimana Zhuo Yuan bisa menjadi agen mobil kampus? Apakah kamu mendapatkan jawabannya, Zhang? Yin menambahkan, ya, dan dia bahkan menipu junior kita, Shen Yu. Lalu dia menirukan dia, serius, halo, junior. Aku senior Zhou dari tahun ketiga, dan kuncinya adalah kamu benar-benar mempercayainya. Sangat lucu. Wajah Shinu memerah. Bagaimana aku bisa tahu dia akan sestrategis itu? Dia sama sekali tidak terlihat seperti mahasiswa baru. Zhang Yanyan tertawa dan bertanya pada Suking. Apakah kamu tidak berpikir Zhuo Yuan seperti rubah tua? Sama sekali bukan orang seumur kita.
Apa yang dia katakan dengan santai, Su Qing anggap serius. Sekarang dia memiliki lebih banyak alasan untuk mencurigai Zuo Yuan adalah orang yang terlahir kembali. Seperti dirinya, tampaknya dia perlu mencari kesempatan untuk menghadapi dia dengan benar. Saat itu, Zhang Yanyan menatap ponselnya dengan terkejut. Ayo lihat, ini adalah berita besar. Zhao Yuen ternyata adalah pemimpin yang dirumorkan dari klub Shuai, dan Lu Shuai konon adalah pelindung agung. Bahkan ada foto di forum. Apakah ini nyata atau palsu? Tiba-tiba, dia mengerti. Tidak heran, Su Qing, kamu suka dia begitu banyak. Pasti kamu sudah tahu dia adalah bos tersembunyi. Tapi Su Qing terbenam dalam pemikiran. Dia jelas hanya seorang mahasiswa biasa. Apa yang salah? Apakah dunia ini berbeda dari yang asli? Melihat ekspresinya, Shan pergi. Kamu bilang postingan itu pasti dibuat untuk klik. Jangan anggap serius. Tapi wajah Su Qing hanya semakin gelap. Tidak, aku perlu bertanya padanya sekarang. Apakah Zhou Yuan masih orang yang aku kenal? Setelah itu, dia cepat-cepat menelpon nomor yang familiar. Begitu panggilan tersambung, Su Qing terus bertanya, apakah kamu benar-benar Zuo Yuan atau tidak? Aku balik bertanya. Apa ada yang salah dengan kepalamu? Jika aku bukan Zuo Yuan, lalu siapa aku? Kamu bebas akhir pekan ini? Bisa keluar? Tapi aku langsung menolak. Tidak ada waktu. Aku nonton film dengan pacarku akhir pekan ini. Su Qing merasa seperti disambar petir. Dia punya pacar, artinya dia bukan dia. Dia terlihat benar-benar kehilangan jiwa. Dua temannya bergegas mendekat. Jangan buat kami takut. Ada apa? Begitu panggilan berakhir, emosi Su Qing runtuh. Dia punya pacar. Dia bukan Zuo Yuanku lagi. Dia bukan orang yang peduli padaku. Jika dunia ini tidak lagi memiliki dia, lalu apa arti keberadaanku? Zhang Yanyan mencoba menghiburnya. Jadi apa jika dia punya pacar? Kamu luar biasa. Kamu tidak akan kekurangan cowok. Lupakan saja, aku akan minta tolong Zhang Hao untukmu. Su Qing mendapatkan sedikit kejelasan di dalam dirinya. Jangan tanya, aku mungkin tidak akan menikah di kehidupan ini. Zhang Yinyin tidak pernah menyangka Zhao Yuan akan mempengaruhi dirinya sebanyak ini. Su Qing menjelaskan, ketika kamu benar-benar bertemu seseorang yang kamu suka, kamu akan mengerti saat itu. Suara notifikasi WeChat berbunyi. Zhang Yinyin menunjukkan ponselnya kepada Su Zhen. Bagaimana jika Zuo Yun tidak punya pacar? Zhang Hao bilang Zuo Yun sendiri memberitahunya bahwa dia tidak punya. Dan bahwa dia hanya pergi ke sekolah kejuruan untuk menjual kartu kampus karena keluarga gadis itu sedang kesulitan. Dia bahkan menghabiskan lebih dari 4.000 yuan untuk itu, meskipun semua itu adalah kesalahpahaman. Sikapnya yang tidak familiar masih membingungkan Su Cheng. John Yun Yun langsung bersemangat. Tidak familiar, omong kosong. Katakan saja jika kamu ingin menanyakannya langsung. Serahkan sisanya padaku. Lalu dia menggunakan kebahagiaannya sebagai alat tawar. Dan memanfaatkan Chong Hao seperti alat kerja penuh waktu. Ketika Chong Hao melihat pesan dari dewinya, dia langsung berlari ke arahku dan memainkan kartu emosional. Bro Zhou, tolong aku. Yin Yan sangat marah. Dia bilang kamu mengganggu orang. Dia ingin aku mengatur pertemuan asrama dan bilang kamu harus hadir. Aku berpura-pura acuh, tantrumnya tidak ada hubungannya dengan aku, tetapi dia terus memohon. Ayo. Bro Zhou, ini adalah pertemuan pertama asrama kita. Cukup tunjukkan wajahmu. Aku sudah setuju padanya. Jika kamu tidak pergi, aku akan terlihat seperti pembohong di hadapannya. Dia melihat dua teman sekamarnya yang lain. Benar, kan? Bukankah itu akan merusak suasana jika Zhou tidak muncul? Li Chong dan yang lainnya mengangguk. Ya. Bro Zhou, ayo. Jangan pernah menolak keuntungan gratis. Pada saat itu, aku tahu aku tidak punya jalan keluar. Jika aku tidak setuju, dia tidak akan berhenti. Tetapi aku memperingatkannya terlebih dahulu, kamu yang bayar. Hanya setelah itu aku akan mempertimbangkannya. Li Chong menggaruk kepalanya dan berkata kepada Chong Hao, Bro, makan pertama asrama kita dibayar oleh Hao Ji. Aku merasa agak bersalah.
Chong Hao melipat bibirnya. Apa maksudmu aku yang bayar? Mari kita jelas. Aku hanya menanggung biaya Bro Zhou. Saat itu, nada dering telepon memotong pembicaraan kami. Aku mengangkat telepon dan segera mendengar Lu Shuai berteriak sekuat tenaga. Bro Zhou, apakah kamu melihat forum? Perhimpunan Sui Hui kita sedang ramai. Aku resmi menjadi pelindung agung dan kamu adalah bosnya. Haha. Mendengarnya berteriak seperti orang gila. Aku kesal. Apakah kamu benar-benar punya sesuatu yang penting? Jika tidak, aku akan menutup telepon. Dia sedikit tenang. Tidak ada yang besar, Bro Zhou, hanya melaporkan reputasi hebat perhimpunan kita. Dan sesuatu tentang sekolah kita. Menteri Hubungan Eksternal mendapatkan suap gila-gilaan. Mahasiswa bekerja seperti anjing dan hanya mendapatkan 100 yuan sehari sementara dia tidak melakukan apa-apa dan mengantongi 50. Kamu lebih pintar dariku. Bisakah kamu memikirkan cara untuk menghadapinya? Aku terdiam sejenak. Beberapa orang memang suka memanfaatkan tenaga kerja gratis. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak bisa mengubah apapun. Tapi sekarang berbeda. Aku mengingatkannya karena semua siswa mendengarkanmu. Kenapa tidak melewati menteri dan melakukannya sendiri? Pasar tenaga kerja untuk pernikahan sangat besar saat ini. Dan semua teman sekelasmu membutuhkan pekerjaan paruh waktu. Kamu bisa menjalankan saluranmu sendiri. Tanpa biaya perantara, dan kamu bisa bernegosiasi langsung. Lu Shuai tiba-tiba mengerti, kan? Kenapa aku tidak memikirkan itu? Aku menambahkan, gunakan koneksimu dan reputasi saat ini. Organisir grup obrolan untuk siapa saja yang membutuhkan pekerjaan paruh waktu. Sebut saja kelompok bantuan kerja studi. Kemudian kamu atau beberapa saudara terpercaya pergi langsung ke perusahaan pernikahan dan mal untuk membagikan selebaran. Katakan kepada mereka bahwa kamu bisa menyediakan pekerja yang dapat diandalkan, harga yang transparan, dan tanpa potongan perantara. Dan aturan terpenting, kamu sama sekali tidak boleh mengambil komisi seperti menteri itu. Harus tetap murni sebagai bantuan timbal balik. Liu Xiu langsung setuju. Tentu saja, masyarakat Suhui adalah semua saudara. Kami tidak mengambil potongan. Setelah menutup telepon, aku menyadari bahwa masyarakat Suhui mungkin sebenarnya cukup baik. Kartu kampus hanya membawa arus kas. Tetapi jaringan dan saluran, itulah yang menjadi titik awal yang sebenarnya. Ketika aku kembali ke tempat tidurku, Chong Hao masih merencanakan pertemuan asrama pasca pelatihan militer. Aku menyuruhnya untuk istirahat lebih awal atau dia akan menderita besok, tetapi dia terus bertanya, Bro Zhou, menurutmu, buffet makanan laut atau hotpot? Aku langsung membelakangi. Menolak untuk merespons. Seperti yang diharapkan, pada hari kedua pelatihan militer. Chang Ha menjadi satu-satunya orang sial yang datang terlambat. Instruktur menanyakannya. Ketika aku memanggil rapat, di mana kamu? Ah, aku masih dalam perjalanan. Lebih keras. Apa kamu tidak makan? Dan saat menjawab, teriak laporan. Chong Hao segera berteriak, laporan. Tidak, aku tidak makan. Kami berkumpul jam 6.30, aku tidak punya waktu. Melihat dia berani membalas. Pada hari pertama, instruktur menghukumnya dengan 30 menit squat, tetapi si bodoh belum menyadari seberapa seriusnya. Dan bahkan mencoba bernegosiasi, ayo bro, 20 menit, oke? Instruktur mengamuk, pergi ke sana dan squat. Jangan jadi pengganggu. Mendengar kemarahan instruktur, Chong Hao akhirnya bersikap baik. Melihat postur konyolnya, Su Qing tertawa dan bertanya kepada Zhang Yinyin, Chong Hao MU dihukum. Apa kamu tidak merasa kasihan padanya? Zhang Yinyin hampir meledak. Kenapa kamu tidak bilang kamu Chong Hao? Seluruh keluargamu adalah Chong Hao. Instruktur berteriak lagi selama pelatihan, jangan bikin masalah. Aku tidak punya waktu untuk membersihkan sampahmu, dan jika kamu merasa tidak enak badan, katakan dari awal. Jangan tunggu sampai nanti, sialan. Mendengar itu, aku cepat mengangkat tangan dan berteriak, laporan. Menyerahkan slip izin yang sudah aku siapkan, melihat aku datang dengan persiapan, instruktur mengiranku ke ruang medis. Aku tidak bisa meninggalkan sekolah, tapi ini semua bagian dari rencanaku. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian sudah jam 3 sore.
Saat itu, Zhang Yinyin yang sudah basah kuyup karena keringat di bawah sinar matahari. Dia berpikir Zuo Yun benar-benar rubah licik, lalu dia berpura-pura datang bulan. Dia juga ingin menyelinap ke ruang medis, instruktur melihat dia seorang gadis dan tidak mempertanyakannya. Ketika Chong Hao melihat dewinya pergi, dia menirunya dan berteriak, "Laporan." Instruktur menjawab, "Oh, kamu juga datang bulan?" Chong Hao mengklaim dia sakit perut dan meminta izin ke toilet, tapi instruktur berkata, "Bahkan jika kamu berak di celana, kamu tetap berdiri di sini." Ketika aku berjalan kembali ke ruang medis, aku kebetulan bertemu Zhong Yinyan yang juga malas, dia segera mengejekku. "Pasien sudah kembali. Kamu pasti cepat sembuh, kamu bahkan pergi jalan-jalan." Aku menjelaskan dengan putus asa. Pelatihan sudah selesai, aku masih harus melapor kembali setelah semua orang pergi. Instruktur menahan Chong Hao. "Instruktur, ayolah, jangan lakukan ini. Aku tahu aku salah, oke? Berhenti bicara omong kosong, siapa namamu?" "Laporan. Namaku Chong Hao." Mendengar itu, instruktur menepuk bahunya dan menunjuknya sebagai ketua regu kelas 2 selama periode pelatihan. Kembali di asrama, dia segera berlari untuk memberitahu Zhong Yinyan tentang kabar baik. Sementara itu, aku berpikir bahwa bisnis mobil kampus sudah jenuh. Sekarang, setelah memberikan komisi kepada subagen, aku hanya bisa mendapatkan sekitar 50.000 total. Lalu ponselku berbunyi, "Zhou Yuan, kenapa kamu tidak muncul untuk pelatihan hari ini?" Melihat pesan Suking, aku tiba-tiba merasa sedikit cemburu dengan bakatnya. Jika aku jadi dia, aku sudah menjual draft desain, masing-masing seharga 50.000, jual selusin dan kamu akan sukses. Memikirkan itu, aku langsung bersemangat. Di kehidupan sebelumnya, aku sebenarnya menghasilkan cukup banyak dengan menulis novel web. Jadi aku segera bertindak. Aku memposting teaser di situs dan bahkan mengumumkan bahwa jika aku tidak bisa memperbarui 20.000 karakter sehari, aku akan memotong wortelku sendiri. Tentu saja, begitu gelombang mulai bergulir. Komentar membanjiri, semua orang bilang mereka menantikannya. Sepertinya di kehidupan ini, aku akan mengambil kembali semua yang seharusnya menjadi milikku, dimulai dari dunia novel web. Pada hari kita sepakat untuk bertemu, Zhang Yinyin, Chong Hao, dan Li Chong sedang berpose dengan cermin, sepenuhnya percaya diri, menatap refleksi mereka. Chong Hao membanggakan diri, pertemuan grup pertama, anak ini akan jadi bintang paling bersinar malam ini. Aku melihat mereka berdua dengan putus asa. Melihat postur kalian, kalian berdua berencana untuk merebut hati para wanita, ya? Keduanya melangkah dengan percaya diri. Tentu saja, kemenangan adalah milik kita. Kemudian, Li Chong segera memeluk kaki Chong Hao dan memohon dengan tulus, "Bagaimana Ge? Kamu dan Zhou Ge sama-sama mengakhiri masa lajang kalian. Kali ini, kamu harus membantuku mendapatkan seorang gadis." Johan langsung menjawab, "Tidak masalah, serahkan saja padaku." Aku melihat mereka tanpa kata. Apakah kalian berdua tidak berpikir terlalu berlebihan? Kemudian kami tiba di gerbang sekolah. Zhang Yinyin menatap kami dengan marah. "Kenapa kalian terlambat? Kalian membuat beberapa gadis cantik menunggu." Zhang Hao menggaruk kepalanya dengan canggung. "Maaf. Maaf, aku membuat kalian menunggu. Aku akan menggantinya nanti." Kemudian dia melihat seorang gadis berambut pendek yang berdiri di samping mereka dan langsung bertanya, "Hei, gadis cantik itu, wajah baru?" Zhang Yinyin memperkenalkan dia. "Ini teman sekamarku, Lulin. Dia sedikit introvert." Setelah semua orang selesai memperkenalkan diri, kami menuju restoran. 3 gadis cantik berjalan di depan. Segera menarik perhatian banyak orang, banyak siswa yang terlalu malu untuk berpaling. Tak lama kemudian kami tiba di restoran Toronto. Mata Li Chong berbinar saat dia menatap tempat yang mewah itu. Ini adalah buffet 99 yuan. Sangat mewah. Bagaimana Ge? Mengikuti kamu itu sangat beruntung. Tapi aku tidak bisa tidak bertanya-tanya. Di kehidupan sebelumnya kami makan buffet 49 yuan. Kenapa Chong Hao begitu dermawan kali ini? Apakah dia berubah kepribadian? Bagaimanapun, dengan begitu banyak makanan enak, akan sia-sia jika tidak makan. Aku berjalan ke area swalayan.
Su Cheng mengikutiku dan bertanya, Zhao Yuan, Chong Hao bilang gadis itu bukan pacarmu. Apakah itu benar? Aku menjawab, dia memang bukan pacarku sekarang. Su Cheng berkata dengan kecewa, lalu kenapa kamu berbohong padaku sebelumnya? Kamu tidak seperti ini. Aku menjawab dengan tidak sabar, apakah kita dekat sebelumnya? Kamu yang terus-menerus menempel padaku. Aku tidak pernah berniat untuk berkencan dengan siapapun. Su Qing buru-buru menjelaskan. Aku tidak harus berkencan denganmu, kita bisa jadi teman biasa. Aku menjawab dengan tidak sabar, Kak. Kenapa kamu terus-menerus menempel padaku? Sambil diam-diam bergumam di dalam hati. Ada apa denganmu? Bermain sulit untuk didapat denganku? Bukankah kamu sudah menyiksaku cukup di kehidupan sebelumnya? Tolong maafkan aku karena mencintai kebebasan dan menolak untuk terikat. Melihat sikapku, Su Qing semakin tertekan. Tidak tahu bagaimana menjelaskan kehidupan masa lalunya dengan Zhao Yuan, dia mengubah pendekatannya dan berkata, apakah kamu percaya pada kehidupan masa lalu? Sebenarnya aku pernah bermimpi sangat panjang di mana aku adalah seorang putri. Dan seorang ksatria mati melindungiku, kataku langsung. Mengapa kamu tidak langsung bilang kita menikah di kehidupan masa lalu kita? Lalu karena suatu kebetulan. Kamu terlahir kembali dan itulah sebabnya kamu sekarang melekat padaku? Su Zhen menatapku dengan terkejut. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana jika aku bilang aku benar-benar terlahir kembali? Aku terkejut sejenak. Lalu cepat-cepat menyesuaikan ekspresiku dan berpura-pura tidak mempercayainya. Lalu apakah kamu tahu nomor undian lotre yang menang besok? Su Qing membela diri dengan cemas, aku benar-benar terlahir kembali dan di duniaku. Kamu benar-benar suamiku. Kita menikah selama bertahun-tahun. Kita bahkan punya seorang anak. Kata-katanya membuatku sangat ketakutan hingga aku menjatuhkan potongan daging yang kupegang. Seorang anak? Hatiku penuh dengan rasa sinis. Langit menilai benar dan salah, wanita ini berbicara omong kosong. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, aku membisikkan kepada Su Qing, SHH. Jangan katakan hal seperti ini kepada orang lain atau mereka akan menguncimu seperti orang gila. Daging di panggangan mendesis keras. Yin yang muda mengangkat gelasnya lebih dulu. Ayo, mari kita minum sampai kita bahagia malam ini. Semua orang harus minum. Terutama kalian berempat. Chong Hao, mulai dengan menghukum diri kalian dengan 3 cangkir. Pengumuman mendadaknya membuat kami terdiam di tempat. Bereaksi cepat. Chong Hao mengangkat gelasnya dan berkata dengan berani, baiklah, aku akan minum yang pertama sendiri. Takdir mempertemukan kita, tidak perlu banyak kata. Ikatan kita ada dalam anggur. Mulai hari ini, kita semua teman. Kami bertiga segera mengikuti Chong Hao dan menenggak minuman kami sekaligus. Pada saat itu, Xin Yu melihat Su Qing dan bertanya. Benar, Su Qing, kamu dan Zhao Yuan berasal dari sekolah yang sama. Apakah kalian pacaran semasa kecil? Aku cepat-cepat menjauh dan berkata putus asa. Kami tidak dekat. Su Qing hanya bisa berkata canggung. Haha, kalian tidak dekat. Tapi aku cukup akrab denganmu. Lagi pula, mereka bercerai di kehidupan masa lalunya. Zhang Hao juga melihatku, bro, jika kalian berdua benar-benar bersama. Aku akan meminjam mobil pamanku, aku dan Yin ditambah kalian berdua. Sempurna, 2 pasangan. Aku menjawab tanpa kata, siapa yang berpasangan denganmu? Shun. Kamu mendengar kami berbicara juga bertanya kepada Zhou Yuan mengapa Su Qing terus menyuruhmu untuk menulis novel? Apakah kamu pandai menulis? Aku mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Su Qing, ya, mengapa kamu terus menyuruhku untuk menulis? Su Qing menjawab karena saat di sekolah, setiap kali kamu punya waktu luang. Kamu selalu pergi ke perpustakaan bersamaku. Aku tahu kamu suka membaca, aku pikir kamu terlahir untuk menjadi penulis. Tiba-tiba, Shinu langsung bersinar ketika dia mendengar aku suka membaca. Benarkah? Buku apa yang kamu suka? Su Qing panik di dalam hati. Sial, dia lupa Shinu adalah gadis sastra. Dia tidak bisa membiarkan kami berbicara terlalu banyak. Dia buru-buru menghentikan kami. Dia suka. Tetapi aku segera menunjukkan sikap sastra dan menjawab, aku suka Mimpi Kamar Merah. Dan bukan hanya itu, aku juga suka Pencuri Bayangan, Cinta di Masa Kolera.
ringan tak tertahankan dari keberadaan. Chen Yu berseru dengan semangat, "Kamu hebat." Aku juga suka itu. Saat ini, Chong Hao sudah sedikit mabuk, dan dia menyela, "Bisakah kalian berbicara tentang sesuatu yang normal saat makan? Kami bahkan tidak suka membaca, jika kamu suka mengobrol begitu banyak. Cukup tambahkan satu sama lain di WeChat nanti." Begitu dia selesai, baik Shan Yu maupun Su Qing menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Zhang Hao panik dan melambaikan kedua tangannya. "Maksudku, mari kita makan dulu. Setelah makan malam, kalian bisa melanjutkan obrolan sastra kalian." Melihat dari samping, Zhang Yanyan menutup mulutnya dan tertawa. Dia awalnya berpikir hanya Su Qing yang suka Zuo Yun. Sekarang tampaknya Xinyu juga menyukainya. Su Qing berkata tajam, "Aku belum pernah melihatmu membaca buku-buku itu." Aku membalas, "Kesal, kami bukan kembar. Bagaimana kamu tahu apa yang aku baca?" Melihat ketegangan meningkat, Li Chong segera mediasi, Hei, jangan bicara seperti itu. Ngomong-ngomong tentang novel web, aku tahu seorang penulis gila. Dia bilang dia akan memperbarui 20.000 kata sehari. Jika tidak, dia akan memotong GG-nya dan menjadi unik. Dan aku, penulis yang duduk tepat di sana, merasakan keringat dingin. Apa dia sedang membicarakan aku? Chong Hao berkata, "Apa seorang gila? Bahkan lebih ekstrim daripada Dongfang Bobi?" Zhang Yanyan mencemooh, "Aku tidak percaya. Itu hanya hype. Aku dengan canggung membela diri, aku sudah membacanya. Novel itu cukup populer belakangan ini." Su Qing memandangku, menghindarinya lagi, dan diam-diam membuat keputusan. "Tidak mungkin. Aku sudah terlahir kembali. Bagaimana aku bisa tertinggal darimu?" "Zuo Yun, tunggu saja." Zhang Yinyin. Yin menyadari Lulin tidak ikut dalam percakapan dan mengalihkan, "Apa kesenangan berbicara tentang novel?" Lihat Lulin yang cantik, dia belum mengucapkan sepatah kata pun. "Ayo, cantik. Ceritakan pada kami mengapa kamu datang ke Jinling untuk sekolah." Lulin menyalakan rokok dengan santai dan berkata, "Tidak ada alasan, aku hanya dipindahkan ke sini." Melihat postur santai Lulin, tiba-tiba aku jadi tertarik. Aku tidak pernah menyadari dia seanggun ini di kehidupan sebelumnya. Lulin menghembuskan asap lembut, seperti roh yang menari dalam kabut. Aura tenang dan percaya dirinya membawa kebanggaan alami. Dia melihat kami dengan santai dan bertanya, "Kalian tidak keberatan aku merokok, kan?" Pada saat itu, Li Chong sudah terpukul dalam oleh pesona menggoda Lulin. "Saudaraku, bagaimana bisa kamu jatuh cinta pada semua orang dan membawamu masuk?" Dia berpikir, menyadari bahwa dia telah sepenuhnya jatuh cinta padanya.